Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tradisi Islam yang ada di Jawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses akulturasi budaya Jawa dan Islam. Islam masuk ke tanah Jawa bukanlah membuat komunitas-komunitas baru, melainkan Islam mencoba masuk ke dalam budaya yang ada di Jawa dan menanamkan ajaran-ajaran Islam ke dalamnya. Hal ini dapat dicontohkan seperti pementasan wayang, yang disimbolkan bahwa wayang tersebut adalah seperti perjalanan manusia untuk menghadap ke Tuhannya. Yang selanjutnya, penyebaran agama Islam di daerah Jawa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama adalah Islamisasi kultur Jawa. Islamisasi kultur Jawa ini dimaksudkan yaitu sebagai proses pemasukannya nilai-nilai ajaran agama Islam ke dalam budaya Jawa secara formal maupun secara substansial. Hal ini dapat dicontohkan yaitu seperti wayang. Wayang tersebut merupakan budaya asli yang ada di Jawa yang kemudian di dalamnya dimasukkannya ajaran-ajaran Islam. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Jawanisasi Islam. Jawanisasi Islam ini dimaksudkan yaitu sebagai proses pemasukannya nilai-nilai budaya Jawa ke dalam ajaran agama Islam. Hal ini dapat dicontohkan seperti bodo kupat yang kita lakukan setelah adanya Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah tradisi Islam yang ada di Jawa. Kegiatan yang ada di Jawa sangatlah kental dengan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kedatangan ajaran agama Islam ini memberikan warna baru terhadap upacara tersebut, seperti halnya gendulan dan selamatan, yang kemudian dipimpin oleh satu orang yang sudah dianggap mampu dan memiliki pengetahuan yang cukup dalam ajaran agama Islam. Adapun beberapa ajaran agama Islam yang ada di tanah Jawa, yang pertama adalah upacara sunatan, yang kedua adalah upacara perkawinan, yang ketiga adalah upacara kematian, yang keempat adalah upacara sajen atau selamatan. Yang pertama, upacara sunatan. Upacara sunatan ini dilakukan oleh seorang anak laki-laki ya sebagai wujud perwujudan pelaksanaan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah upacara perkawinan yang dilakukan oleh seseorang atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang di dalamnya terdapat akad nikah atau ijab kabul. Yang ketiga adalah upacara kematian. Upacara kematian ini dilakukan pada 7 hari seseorang sudah meninggal, 40 harinya seseorang sudah meninggal, 100 harinya, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Yang di dalamnya dimaksud untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Yang keempat adalah upacara sajen atau selamatan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk beribadah kepada Allah yang di dalamnya terdapat doa untuk mendoakan orang yang sudah meninggal maupun orang yang masih hidup. Baik, saya akan melanjutkan yang kedua adalah adat Islam Minang. Pengertian adat Islam Minang sendiri adalah Minangkabau yang kini sebagian besar wilayahnya termasuk Provinsi Sumatera Barat dari segi sosio-kultural memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia. Keunikan Minangkabau terletak pada sistem sosial matrilinealnya. Menurut sistem ini, garis keturunan seorang ditarik dari pihak ibunya. Begitu pula dalam sistem pembagian harta pusaka, sawah, ladang, dan tempat kediaman. Kaum wanita menduduki tempat yang dominan. Sistem adat Minangkabau yang unik ini semakin unik dan khas bila dihubungkan dengan Islam. Menurut filsafat hidup Minangkabau, tidak ada pertentangan antara adat dan agama. Keduanya berjalan seiring tanpa harus terlibat konflik karena adat sebagai institusi kebudayaan dalam masyarakat mendapat posisi yang selaras dan harmoni dengan agama. Hubungan adat dan agama yang demikian itu dengan indah diungkapkan dalam pepatah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat memakai, camin nan tindak kabuah, palito nan tindak padam, yang artinya adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak menyatakan, adat mengejawantahkan, cermin yang tidak buram, pelita yang tidak padam.
Pola hubungan antara adat dan agama yang demikian itu tercapai setelah berlangsung proses islamisasi secara terus-menerus dalam masyarakat Minangkabau, terutama dengan pengenalan ide-ide baru dalam Islam yang dibawa oleh orang-orang Minangkabau yang kembali dari Mekah, Madinah, dan Kairo. Yang kedua adalah tatanan masyarakat Minangkabau. Menurut A.A. Nafis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Walaupun budayanya sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Masyarakat Minang saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun kawasan Arjat, Aruk, dan Rokan, serta Indragiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau. Dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman Minangkabau. Sebelum Islam diterima secara luas, masyarakat di Minangkabau dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Dharmasraya, sampai pada masa-masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Anangga Warman. Kemudian perubahan struktur kerajaan dengan munculnya kerajaan Pagaruyung yang telah mengadopsi Islam dalam sistem pemerintahannya. Walau sampai abad ke-16 semua Oriental masih menyebutkan dari 3 raja Minangkabau hanya satu yang telah memeluk agama Islam. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa sehingga dijuluki dengan Bundu Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mama, paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu yaitu kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimpulkan sebagai lim papeh rumah nan gadang atau pilar utama rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Yang ketiga adalah akulturasi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Minangkabau. Untuk keluar dari perbenturan dalam bidang sosial budaya ini hingga tercapai konsensus adat Besandi Syarak Besandi Kitabullah sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang. Amir Syarifuddin mengemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adat dan hukum Islam berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling mempengaruhi, dengan arti bahwa masyarakat Minangkabau menjalankan agamanya dalam bidang akidah dan ibadah, sedangkan dalam hal yang menyangkut kehidupan sosial, adat lama masih tetap berlaku. Dalam tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak lain hingga keduanya sama-sama diperlakukan tanpa menggeser kedudukan yang lain. Hal ini tergambar dalam pepatah adat Besandi Syarak Besandi adat. Pepatah tersebut mengandung arti bahwa adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah tahap ketiga merupakan tahap di mana terjadi konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama. Konsensus ini lahir setelah terjadinya konflik terbuka antara kaum adat dan kaum agama yang kemudian berakhir dengan konsensus antara pemuka adat dan pemuka agama di Bukit Marapalam.
Dalam konsensus ini dirumuskan hasil-hasil yang disebut sebagai Piagam Bukit Marapalam. Isi yang terpenting dari piagam tersebut dan menjadi ciri dari proses penyiaran Islam tahap ketiga adalah adat basandi syarak, syarat basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai. Khusus mengenai kewarisan harta pusaka di Minangkabau, terdapat konsensus bahwa harta pusaka tertinggi dibagi secara adat dan harta pusaka rendah atau harta pancaharian dibagi berdasarkan hukum Islam atau faraid. Konsensus tentang masalah ini antara lain merupakan kesimpulan seminar hukum dan adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada bulan Juli tahun 1968 yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan orang Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keturunan ibu dilakukan menurut hukum adat. Kemudian yang kedua, harta pencarian yang disebut dengan pusaka rendah diwariskan menurut syarat atau agama. Adanya pengakuan hukum Islam terhadap hukum adat berdasarkan dalil urf serta penerimaan hukum adat terhadap hukum Islam menunjukkan telah terjadi akulturasi antara kedua sistem hukum tersebut. Yang selanjutnya ialah proses masuknya Islam di daerah Melayu. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada abad ke-7. Pusat-pusat kekuatan ekonomi masyarakat Islam secara tidak langsung terlembagakan dalam bentuk kota-kota dagang atau munculnya para saudagar muslim baik di daerah Malaka, Aceh maupun pesisir-pesisir Pulau Jawa. Mengenai teori kedatangan Islam di daerah Melayu, terdapat banyak pendapat dan masing-masing pendapat diikuti dengan bukti-buktinya. Memang jika membicarakan permasalahan tentang kedatangan Islam masih banyak permasalahan di dalamnya. Meskipun demikian, teori kedatangan Islam meliputi 3 hal pokok. Yang pertama yaitu di mana asal kedatangan Islam, waktu kedatangan Islam, dan siapa yang membawa Islam itu sendiri. Namun terlepas dari teori tersebut, yang jelas Islam pada awalnya bertapak di kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Riau, dan kota-kota pelabuhan lainnya. Oleh sebab itu, secara umum dikatakan bahwa Islam disebarkan oleh para pedagang muslim yang melakukan perdagangan ke berbagai wilayah. Sebelum Islam datang ke daerah Melayu, orang-orang Melayu mengikuti agama animisme, Hinduisme, dan juga Buddhisme. Namun demikian, sejak kedatangan Islam secara berangsur-angsur mulai meyakini dan diterima sebagai agama baru di masyarakat Melayu Nusantara. Proses islamisasi di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan kerajaan Islam. Berawal dari ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti dengan para pembesar Islam, kaum bangsawan, dan juga rakyat jelata. Dalam perkembangannya, kesultanan memainkan peranan penting, tidak hanya dalam pemapanan kesultanan sebagai institusi politik muslim, pembentukan dan juga pembangunan institusi-institusi muslim lainnya seperti pendidikan dan hukum, tetapi juga dapat meningkatkan syirok dan juga dakwah Islam. Selain itu juga ada upacara dan tradisi Islam di Melayu. Yang pertama itu petang megang. Tradisi Pekanbaru ini memiliki arti yang sesuai dengan namanya. Kata petang di sini berarti petang hari atau sore hari, sesuai dengan waktu diselenggarakan tradisi ini yang dilaksanakan pada sore hari. Sedangkan megang di sini berarti memegang sesuatu yang juga dapat diartikan memulai sesuatu. Hal ini sesuai dengan waktu diadakannya tradisi ini, yaitu sebelum Ramadan dan ingin memulai sesuatu yang baik dan suci, yaitu
puasa. Yang kedua yaitu mandi Bali Mukasai. Bali Mukasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya diselenggarakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Yang ketiga yaitu tradisi jalur pacu. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, masyarakat memiliki tradisi yang mirip dengan lomba dayung. Tradisi jalur pacu ini digelar di sungai-sungai di Riau dengan menggunakan perahu tradisional. Yang keempat yaitu tahlil jama atau kenduri ruah. Warga Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau punya tradisi khas menyambut kedatangan bulan puasa, yaitu menggelar tahlil jama atau kenduri ruah. Tahlil jama ini berupa zikir serta doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim. Dan yang terakhir yaitu tradisi berzanji. Tradisi ini merupakan tradisi Melayu yang berlangsung hingga kini. Tradisi ini mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada, misalnya penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan berjanji dan sholawat. Berjanji menghubungkan praktek tradisi Islam masa kini dan juga tradisi Islam di masa lalu. Selain itu, melalui berjanji ini masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.